Sebelumnya di Yezidozun, Lin Yun berhasil diterima di sekti berkat kegigihannya mengalahkan Zhao Feng. Di sekti itulah ia juga mendapatkan sebuah pedang yang nantinya akan menemani selama ia berada di sekti ini coy. Nah jadi di episode ini sangat seru. Oke lah gak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Ketika di rumah, Lin Yun memandangi sebuah cairan pengeras tubuh. Namun bagi Lin Yun, cairan ini tidak efektif bagi tubuhnya. Selain itu, Lin Yun juga memperlihatkan pil kepada Dong Yuan yang sebelumnya ia dapati di pegunungan Heng Yun. Ya, Dong Yuan sangat tertarik dengan pil tersebut. Sekiranya sangat cocok untuk tubuh Dong Yuan saat ini. Sehingga Lin Yun memberikan pil tersebut untuk temannya coy. Lagian kan ini semua sebagai wujud terima kasih Lin Yun karena Dong Yuan sangat banyak membantunya. Di sini juga terbesit Dong Yuan menyebut senior Su yang diketahui sangat baik terhadap Lin Yun. Bahkan Lin Yun sangat sering diberikan pil hingga di mana Lin Yun sudah berada di tingkat 3. Lin Yun pun membantah bahwa semua itu hanyalah kebetulan saja. Pemberian senior Su sebagai hadiah yang lebih kuat kepada yang lemah coy. Dong Yuan pun meminta maaf karena perkataannya tadi membuat Lin Yun tak enakan. Ya harus gimana lagi ya kan, emang begini adanya. Sementara ini Lin Yun masih dipandang sebelah mata oleh orang-orang sekti. Lin Yun kemudian pergi ke ruangan peralatan. Di sini ia habiskan untuk melatih bela diri dengan menghadapi boneka. Setelah selesai, ia disambut oleh senior Chen yang sebelumnya sudah mendengar bahwa Lin Yun mulai berani mengepakkan sayap di sekti ini. Sehingga senior Chen meminta kepada Lin Yun untuk sparring bertarung. Tak tanggung-tanggung, senior Chen juga akan memberikan 3 pil sekaligus jikalau Lin Yun menang melawannya. Karena Lin Yun tidak ingin berurusan dengannya, ia pun menolak ajakan bertarung itu. Tentu senior Chen marah. Penolakan ini sama saja sebuah penghinaan baginya. Apalagi Lin Yun telah menolak pemberian 3 pil tadi. Ya, senior Chen pun membandingkan dirinya dengan senior Su. Ketika diberikan senior Su, Lin Yun menerima. Tapi pas gilirannya malah menolak. Mendengar itu, Lin Yun pun mulai panas sebab senior Chen membawa nama senior Su coy. Ingin balik melawan, tapi Dong Yuan mengingatkan agar tidak berurusan dengan senior Chen ini. Sebab di belakang senior Chen ada seseorang yang cukup kuat. Orang itu termasuk murid terkuat di sekte ini coy. Tak lama kemudian, senior Su juga hadir saat di sini. Lantas semua mata tertuju ke arahnya ya kan. Sudah cantik, bakatnya luar biasa lagi. Lelaki mana sih yang tak jatuh cinta terhadapnya? Kedatangan senior Su membuat Lin Yun harus meninggalkan tempat ini ya kan. Sebab ia tahu meski rasa cinta di dalam hatinya ini tak bisa diungkapkan kepada senior Su. Senior Su pasti akan menolaknya karena Lin Yun hanyalah murid sampah. Namun langkahnya dijegal oleh senior Chen sebab urusan mereka belum selesai ya kan. Disinilah Lin Yun mengatakan agar senior Chen jangan sok jago menindas yang lemah. Oke, jika itu maunya, senior Chen akan membiarkan Lin Yun pergi asalkan bersujud kepadanya dan berkata, "Aku Lin Yun menginginkan hadiah dari senior Su dan aku adalah seorang pengemis pil." Mendengar itu lantas saya semakin membuat Lin Yun panas ya kan. Jika terus berada di bawah kekuasaan orang, maka kita akan selalu tunduk selamanya. Sehingga Lin Yun harus bangkit dan membalas untuk mengajak Chen bertarung. Pada akhirnya pertarungan tak bisa terelakkan lagi. Lin Yun dan Chen sama-sama mengeluarkan tekniknya. Namun saat di sini teknik Lin Yun yang lebih menonjol sehingga dapat mencekmate Chen coy. Dengan ini Lin Yun bisa dikatakan sudah menang. Nah, ketika Lin Yun benar-benar ingin pergi, datanglah senior Zhao Yun sekaligus kakaknya Zhao Feng. Tentu dendam adiknya ditambah telah mempermalukan Chen di hadapan semua orang semakin membuat amarah Zhao Yun terpompa untuk cepat-cepat mengakhiri hidup Lin Yun ya kan. Berkat perbedaan tingkatan, Lin Yun harus mengakui keunggulan Zhao Yun. Di mana Lin Yun tak berkutik setelah mendapatkan sebuah teknik tekanan dari Zhao Yun coy. Begitupun dengan Dong Yuan, setelah melihat temannya diperlakukan seperti binatang, ia mencoba menghentikan Zhao Yun. Percuma, Dong Yuan juga bukan lawan sepadan dengan Zhao Yun coy. Konsentrasi Zhao Yun mulai tak fokus. Nah, hal ini dijadikan Lin Yun untuk menyerang Zhao Yun coy. Masih tetap percuma.
Li Yun memang benar-benar bukan tandingannya, di mana di sini Li Yun sudah diperlakukan seperti ancueng dan disuruh untuk berlutut. Jika tidak, maka Zhou Yun akan mematahkan kakinya. Nah, dikala itulah senior Su mengancam Zhou Yun untuk melepaskan Li Yun. Sebab tak seharusnya seorang Zhou Yun yang salah satu murid 10 terkuat di sekte ini memperlakukan Li Yun seperti ini. Karena senior Su adalah murid yang terbilang terkuat nomor 1, maka Zhou Yun harus mengakhiri kisah ini dengan melepaskan Li Yun. Tapi ingat, jika lain kali bertemu, maka jangan harap Li Yun akan selamat. Li Yun pun demikian, ia tak takut sedikit pun. Jika itu maunya Zhou Yun, kurang lebih 1 bulan lagi akan diadakan ujian sekti. Nah, jika bertemu, maka Li Yun bersumpah akan membayar rasa malu ini ketika di atas arena. Kebetulan hari ini ada ujian setiap murid untuk mendapatkan apa yang diinginkan sesuai kebutuhan nantinya. Apalagi hanya beberapa minggu saja ya kan akan diadakan ujian sekti. Sehingga Li Yun harus benar-benar maksimal menjalankan misi yang diberikan oleh Diaken. Maka Li Yun memilih ujian yang paling berat, yakni mengambil ujian yang paling sukar. Semua orang pun tertawa karena sekelas Li Yun ingin mengambil ujian tersebut. Mana mungkin Li Yun dapat menaklukkan ujian, bahkan sekelas murid tingkat 4 saja masih pikir-pikir untuk mengambil ujian itu coy. Ditambah jika gagal maka akan mendapatkan hukuman sesuai prosedur sekti ini. Karena ini jalan satu-satunya agar menjadi lebih kuat, maka atas nama Li Yun ia mengambil ujian tersebut, yakni ujian misi Batoroh. Sementara itu senior Chen rupanya masih menyimpan dendam terhadap Li Yun, di mana ia dan bawahannya mencari pil yang dipercayai selalu membantu Li Yun untuk mengupgrade tingkatan. Karena tak menemukan pil yang dicari, ia memerintahkan bawahannya untuk membakar rumah Li Yun coy. Setelahnya senior Chen juga berucap jika Li Yun kembali lagi ke sekti maka semua itu adalah awal kematiannya. Sedangkan Li Yun ia sudah berada di hutan, di mana ia tepat berada di depan taman bunga. Di sini Li Yun langsung menyerap inti bunga yang ada di sini sembari berharap bunga-bunga ini nantinya akan membantu untuk kelangsungan kultivasinya. Tak lama kemudian Li Yun mencium aroma bau darah. Ya benar, di mana ada bunga darah. Kebetulan Li Yun sedang mencarinya. Nah, setelah ingin mengambil bunga tersebut, penjaga taman ini hadir. Yakni sesosok ular raksasa dan langsung menyerang Li Yun coy. Pedang Li Yun masih belum dapat menembus kerasnya tubuh ular, sehingga ia harus menggunakan benda tumpul, yakni dengan kekuatan tenaga dalam. Menggunakan hantamannya, Li Yun dapat menemukan titik terlemah ular ini. Hal itu rupanya semakin membuat ular ini marah, sehingga Li Yun tak dapat lagi menahan amarah sang ular. Untungnya Li Yun dapat melarikan diri. Di sini sempat terbersit sebuah rasa ingin menyerah untuk menemukan benda yang dicari. Ya, untuk menemukan saja harus menghadapi lawan yang kuat seperti ular tadi ya kan. Bahkan tinju harimau tak dapat melumpuhkan sang ular. Tapi di lain sisi Li Yun juga harus membuktikan dengan membayar kepada mereka yang mengucilkannya. Sampai sini Li Yun sempat dilema, lanjut atau berhenti. Li Yun kemudian kembali mendatangi pedang yang ia lepaskan sebelumnya. Hal mengejutkan terlihat di mana sang pedang dapat menyerap intisari dari bunga-bunga coy. Hal ini di luar dugaan Li Yun coy. Nah, jika seperti ini maka sudah dipastikan pedang miliknya akan bertambah kekuatannya. Maka dari itu Li Yun akhirnya tidak jadi untuk menyerah. Ia akan melihat seberapa jauh kekuatan pedang ini dengan menyerang balik sang ular. Di mana kekuatan pedang ini sungguh luar biasa, yang sebelumnya tidak dapat menembus pertahanan ular, kali ini sang ular dibuatnya tak berdaya dan kalah. Nah, dengan ini maka Li Yun mendapatkan bunga darah tanpa harus ada gangguan lagi. Tapi sayangnya, tamu tak diundang lainnya juga datang coy. Yakni 2 orang yang masih belum diketahui dari mana mereka berasal. Di sini kekuatan Li Yun sudah habis akibat melangsungkan pertarungan melawan ular sebelumnya. Sehingga ia tak berkutik melawan 2 orang ini. Alhasil bunga api darah berhasil direbut mereka dari tangan Li Yun. Dan satu token Li Yun juga mereka dapati. Setelah mereka dapatkan, sementara Li Yun lari coy, datanglah seseorang di mana ia berkata bahwa kedua orang ini tidak pantas mendapatkan bunga api darah ini coy. Sebab Li Yun sepertinya sudah dapat menguasainya. Sedangkan kedua orang ini hanyalah orang yang tidak memiliki pengetahuan luas seperti Li Yun.
Maka dari itu, pria topi jerami ini ingin menghabisi mereka berdua. 人给我死在这儿！ Dan film pun bersambung.